Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Aduh, sehat-sehat ya guys. Mudah-mudahan selalu istiqomah puasanya. Oh iya guys, kadang-kadang ya kita ini kan selalu disudutkan dengan kondisi tertentu yang akhirnya membuat kita harus berbohong. Bener gak sih? Jangan-jangan sering nih kita dapetin momen dimana kita terpaksa atau terdesak harus berbohong nih. Guys, saya kasih tahu ini, ternyata bohong itu beneran gak boleh guys. Beneran gak boleh. Sampai suatu hari guys, Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis indah buat kita semua nih, kaitannya dengan masalah bohong. Kata Nabi, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Kata Nabi SAW, hendaklah kalian jujur, karena jujur itu membawa kita menuju kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita menuju surga. Jadi simpelnya, orang jujur masuk surga, gitulah guys. Yang kedua, sampai Nabi ngasih warningnya, ngasih peringatannya guys. Kata Nabi, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari." Kata Nabi, hati-hati guys, jangan sampai bohong, karena bohong itu membawa kepada kerusakan, membawa kepada keburukan, dan keburukan itu menggering kita ke neraka. Guys, kalau kita bisa berlaku jujur, kenapa sih harus bohong? Justru dengan jujur kita punya banyak keutamaan. Ada satu kisah guys. Kisah ini tentang sahabat Ka'ab bin Malik namanya. Namanya Ka'ab bin Malik. Waktu itu dia nggak ikut perang Tabuk guys. Karena dia nggak ikut perang Tabuk, kemudian Nabi sudah pulang dari perang Tabuk, Nabi mengumpulkan orang-orang yang absen, orang-orang yang nggak ikut dalam perang Tabuk. Nah, Nabi itu mempertanyakan alasan mereka apa? Kok mereka nggak mau ikut perang Tabuk? Nah, singkat cerita guys, orang-orang datang ke Nabi. Mereka semuanya mencari-cari alasan, menyebutkan beragam alasan supaya Nabi nggak marah. Dan memang sesuai dengan rencana ya, orang-orang yang bohong ini tidak Nabi marahi. Kata Nabi, ya sudahlah. Lain persoalan dengan Ka'ab bin Malik guys. Ka'ab bin Malik awalnya pengen bohong, apalagi beliau diprovokasi, udah bohong aja, yang lain juga bohong, aman tuh, gitulah ya. Nah guys, ternyata Ka'ab bin Malik di tengah godaan harus bohong, dia tetap memilih untuk jujur guys. Ka'ab bin Malik tetap jujur. Makanya dia bilang ke Nabi, "Rasul, sebetulnya saya bisa aja ikut perang Tabuk, tapi karena saya malas, saya jadi nggak ikut perang Tabuk. Saat orang lain sudah belanja alat-alat perang, saya belum. Saya masih santai, saya masih leha-leha. Nah, baru setelah orang lain berangkat, baru saya belanja logistik, belanja ini, belanja itu." Nah guys, ternyata Ka'ab bin Malik malah jujur di hadapan Nabi SAW, yakni menyebutkan bahwa alasannya memang satu, yakni males. Apa yang terjadi? Nabi SAW menghukum Ka'ab bin Malik selama 40 hari tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh diajak komunikasi, tidak boleh diajak silaturahmi. Pokoknya diboikot Ka'ab bin Malik selama 40 hari. Coba guys bayangin, jujur malah dihukum guys sampai 40 hari. Bahkan di hari yang ke-41 sampai ke hari yang 50, Ka'ab bin Malik diwajibkan untuk menyerahkan istrinya atau mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya. Jadi total hukuman 50 hari. 40 hari masih ditemani istri, dan 10 hari terakhir sudah tidak boleh lagi ditemani oleh istrinya. Guys, bisa bayangin, kata Ka'ab bin Malik dalam salah satu momennya, kata Ka'ab bin Malik, "Demi Allah, bumi ini terasa sempit," kata Ka'ab bin Malik. Guys, ternyata jujur malah kena hukum. Tapi ini ada tapinya guys. Setelah Nabi menghukum Ka'ab bin Malik, setelah Nabi memboikot Ka'ab bin Malik selama 50 hari, 40 ditemani istri, 10 hari tanpa istri. Singkat cerita, Allah bebaskan Ka'ab bin Malik sebebas-bebasnya. Singkat cerita guys, kata Ka'ab bin Malik setelah dibebaskan hukumannya oleh Nabi, kata Ka'ab bin Malik, "Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah berbohong." Guys, ini komitmen seorang laki-laki, bahwa dia dinilai dari kata-katanya. Jika dia memegang teguh ucapannya, dialah laki-laki sebenarnya. Oke guys, maka bagi para perempuan nih, lihatlah ucapan laki-laki. Kalau dia jujur, dia cocok.
jadi imam bagi kalian. Oke guys, hati-hati jika kita ingin berlaku bohong. Ingatlah cerita ini bahwa dengan jujur Allah berikan banyak keuntungan, banyak kebaikan bagi mereka yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.